Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi logika matematika. Nah, akan saya bagi dua, materi 1 dan materi 2. Materi 1 hari ini, materi 2 minggu depan. Oke, kita akan mengetahui dulu apa sih logika itu. Jadi di sini, di materi logika ini, untuk kali ini kita tidak akan menghitung. Jadi materi logika ini tidak ada hitungan sama sekali. Nah, jarang-jarang kan matematika nggak ada hitungannya. Oke. Nah, sekarang kenapa kita belajar logika matematika? Jadi logika ini lebih ke mengasah otak kita dalam penarikan kesimpulan-kesimpulan. Jadi nanti kita lebih belajar gimana cara berpikir kita. Oke. Nah, di logika matematika ini juga berguna di salah satu mata pelajaran produktif kalian, baik RPL, multimedia, ataupun juga kimia industri. Jadi berhubungan erat dengan ilmu komputer, dipakai banget ini logika. Kemudian, materi-materi yang akan dipelajari di logika matematika ini antara lain pernyataan atau premis, kemudian kalimat terbuka, ada juga negasi, pernyataan majemuk, nilai kebenaran, dan juga inti dari logika yaitu penarikan kesimpulan. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut aja ke pembahasan pertama, yaitu kita akan membahas tentang pernyataan dan kalimat terbuka. Oke, coba perhatikan kalimat pada tabel berikut. Itu ada beberapa kalimat. Oke, saya jelaskan yang pertama dulu. Perhatikan kalimat pertama yang berbunyi SMK Negeri 1 Tapen memiliki 3 jurusan. Nah, ketika kalian mendengar kalimat seperti ini, pasti kan yang mendengarkan dan yang sudah tahu nih, wah iya bener tuh, SMK Negeri 1 Tapen punya 3 jurusan. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa kalimat ini mempunyai nilai kebenaran. Nilai kebenaran berarti dia punya nilai kebenaran dan nilainya itu benar. Kemudian kalimat yang kedua, di situ bunyinya jurusan Tata Boga merupakan salah satu jurusan di SMK 1 Tapen. Wah, salah. Gak ada jurusan Tata Boga di SMK Tapen. Nah, gitu kan ya. Nah, kamu bisa mengelak, kamu bisa menyalahkan karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, berarti dia juga kalimat kedua ini juga memiliki nilai kebenaran. Karena kamu bisa menyalahkan, berarti dia ada nilai kebenaran, yaitu nilainya salah. Paham? Nah, jadi dua kalimat ini mempunyai nilai kebenaran. Nah, sekarang lanjut ke kalimat ketiga. Dikatakan bahwa kucing itu hewan yang lucu. Oke, kira-kira dia punya nilai kebenaran apa enggak nih? Misal, Bu Alfi menganggap bahwa kucing itu emang hewan yang lucu. Benar, kalau menurut Bu Alfi benar kucing itu lucu. Tapi, sebagian orang ada yang gak suka sama kucing, mungkin ada yang alergi, ada yang jijik. Jadi, dia mengatakan bahwa kucing itu nggak hewan yang lucu, bagi dia salah. Nah, ketika satu kalimat dia bisa benar bisa salah, berarti dia dikatakan bahwa tidak memiliki nilai kebenaran. Nah, hal ini terjadi karena lucu ini kan kata sifat, dan lucu ini relatif. Bagi orang ada yang bilang lucu, ada yang bilang enggak, jadi nggak bisa diukur kepastiannya. Nah, karena itu kalimat kucing adalah hewan yang lucu tidak memiliki nilai kebenaran. Sampai sini paham? Oke, lanjut ke kalimat keempat. Di situ kalimat bunyinya 2 ditambah X sama dengan 5. Nah, 2 ditambah X sama dengan 5. Kamu bisa bilang benar, bisa bilang salah sih? Kan kita nggak tahu X-nya itu berapa. Nah, karena kita nggak tahu, jadi kita nggak bisa membenarkan, nggak bisa menyalahkan. Berarti nggak punya nilai dia belum punya nilai kebenaran karena masih ada variabel, yaitu variabel X. Nah, ketika X-nya itu kita kasih atau kita ubah menjadi angka, misal kayak kalimat bawahnya 2 ditambah 3 sama dengan 7. Kamu bisa membenarkan atau bisa menyalahkan? Nah, bisa menyalahkan kan? Salah, karena 2 ditambah 3 tidak sama dengan 7. Karena kamu bisa menyalahkan, berarti kalimat tersebut memiliki nilai. Nah, adapun nilainya adalah salah. Oke, sekarang kalimat selanjutnya bunyinya kerjakan tugasmu. Nah, kamu bisa menyebut
benar salahnya enggak, maksudnya kalimat ini nilainya benar atau salah ya. Nah, kalimat ini merupakan kalimat perintah. Namanya kalimat perintah berarti dia tidak memiliki nilai kebenaran. Begitu juga dengan kalimat terakhir yang bunyinya apakah hari ini hujan. Nah, ini kan merupakan kalimat tanya. Karena kalimat tanya dia juga tidak memiliki nilai kebenaran. Oke, sekarang perhatikan kalimat-kalimat yang saya lingkari. Ada 3 kalimat. Nah, kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat yang memiliki nilai, baik itu nilainya salah atau benar, tapi dia semua punya nilai. Nah, 3 kalimat ini dikatakan sebagai atau disebut sebagai pernyataan. Ingat, pernyataan, bukan pertanyaan ya. Nah, pernyataan ini, kalimatnya mempunyai nilai kebenaran, benar atau salah, dan gak bisa kedua-duanya, harus salah satu. Benar ya benar, salah ya salah. Kayak tadi lucu kan bisa benar bisa salah. Nah, itu berarti bukan pernyataan. Nah, pernyataan ini bisa disebut juga sebagai premis. Karena kita membicarakan pernyataan dalam ilmu matematika, berarti kita tidak lepas dengan yang namanya simbol. Jadi pernyataan kalau di matematika itu disimbolkan pakai huruf kecil, dan biasanya itu yang paling sering dimisalkan pakai huruf P atau Q, atau bisa juga pakai huruf yang lain. Oke, untuk lebih memahami lagi, coba perhatikan ya. Ini adalah dua orang yang lagi ngobrol nih. Obrolannya seperti ini, coba disimak. Nah, ada 2 cowok ya. Nah, cowok yang kacamata, dia pertama mengatakan di sekolah itu ada jurusan kimia industri. Nah, ada kata sekolah itu. Sekolah itu sekolah mana? Kita nggak tahu kan? Jadi kita nggak bisa menentukan bahwa benar nggak ada jurusan kimia industri. Karena belum tahu yang dimaksud itu sekolah apa, sekolah mana. Nah, ketika kita belum tahu, itu berarti bukan pernyataan, karena nggak bisa menentukan benar salahnya. Nah, ini dapat dikatakan sebagai kalimat terbuka. Kalau belum bisa disebut benar salahnya, itu kalimat terbuka. Nah, ketika si cowok kacamata ini mengulangi lagi kalimatnya, tapi dikatakan bahwa di SMKN 1 Tapen ada jurusan kimia industri. Nah, kalimat kedua yang diucapkan ini dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu benar, karena di SMK Tapen ada jurusan kimia industri. Nah, ketika sudah dapat dikatakan bahwa benar atau salah, berarti kalimat ini merupakan pernyataan. Jadi bedanya di situ ya. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau kalian paham, oh ini ada kesimpulannya, berarti kesimpulan dari kalimat terbuka ya. Kalimat terbuka itu kalimat yang belum dapat dipastikan nilai benar atau salahnya. Kayak yang tadi, yang 2 ditambah X sama dengan 7, nah itu belum kalimat terbuka, karena belum ditentukan benar atau salah. Oke, di sini ada pemahaman 1 yang dapat kalian kerjakan dulu sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini kelompokkan kalimat-kalimat berikut. Nah, ini ada beberapa kalimat tuh ya. Nah, kalimat-kalimat ini silakan kalian kelompokkan, mana sih yang masuk pernyataan, mana sih yang termasuk bukan pernyataan. Silakan kalian pause video ini lalu kalian kerjakan dulu, boleh, atau mau dikerjakan nanti setelah video selesai juga nggak apa-apa. Oke, sekarang saya akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pernyataan majemuk. Nah, di bahasa Indonesia ini ada, yaitu pernyataan yang digabung dengan menggunakan kata hubung. Oke, nah dalam matematika ini kita akan membahas 4 kata hubung yang digunakan, yaitu ada dan, atau, jika maka, dan terakhir jika dan hanya jika. Nah, sekali lagi, karena kita berbicara di ilmu matematika, kita tidak lepas dari yang namanya simbol. Nah, kata hubung ini juga ada simbolnya. Nih, kalau dan, kata simbolnya seperti huruf V tapi nggak di bawah, atau kata simbolnya itu V. Jika maka simbolnya itu panah ke kanan, sedangkan jika dan hanya jika simbolnya panah ke kanan dan ke kiri. Oke, nah untuk contoh-contoh kalimatnya seperti ini. Kita mulai dari yang dan. Contohnya ada 2 kalimat
pernyataan pertama, nah itu kan dituliskan kan P dan Q, itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan pernyataan. Oke, pernyataan pertama bunyinya 3 adalah bilangan prima. Pernyataan kedua, 3 adalah bilangan ganjil. Ketika kedua pernyataan ini akan digabung menggunakan kata hubung dan bunyinya menjadi seperti, nah, P dan Q. 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Oke. Nah, sekarang lanjut ke yang kata hubung atau. Ada 2 pernyataan, bunyinya yang pertama, jurusan multimedia ada di SMKN 1 Tapen. Bunyi yang kedua, pernyataan yang kedua, jurusan tata boga ada di SMKN 1 Tapen. Lalu kita gabung 2 pernyataan ini menggunakan kata atau, jadinya seperti jurusan multimedia atau tata boga ada di SMKN 1 Tapen. Jadi ini masih gampang ya, masih kayak menggabung-gabung kalimat kayak bahasa Indonesia gitulah. Kemudian yang ketiga, kata hubung jika maka. Nah, di sini contoh 2 pernyataan. Yang pertama, bunyinya pandemi belum berakhir. Yang kedua, siswa SMKN 1 Tapen belajar secara daring. Nah, mau kita gabung pakai jika maka, berarti bunyinya menjadi jika P maka Q. Jika pandemi belum berakhir, maka siswa SMKN 1 Tapen belajar secara daring. Oke. Nah, ini contoh terakhir menggunakan jika dan hanya jika. Nah, pernyataannya, Adi mendapat gaji. Pernyataan yang kedua, Adi bekerja di toko. Kalau kita gabung pakai kata hubung itu, bunyinya menjadi Adi mendapat gaji jika dan hanya jika Adi bekerja di toko. Oke, dari 4 kata hubung ini mungkin yang paling sering kita dengar yang 1, 2, 3. Kalau yang jika dan hanya jika itu penerapannya sangat jarang. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu negasi atau ingkaran. Jadi maksudnya di sini adalah pernyataan yang isinya mengingkari atau menyangkal dari pernyataan yang lain. Oke, di sini mari kita perhatikan dialog cowok dan cewek ini. Nah, si cowok ini berkata, Bu Alfi itu ngajar bahasa Inggris. Nah, disautlah sama yang cewek, kira-kira nyautnya seperti apa? Hah? Salah info kamu. Bu Alfi itu nggak ngajar bahasa Inggris. Nah, perhatikan 2 kalimat yang diucapkan si cowok dan cewek. Kalimatnya yang pertama kan Bu Alfi ngajar bahasa Inggris. Nah, padahal kenyataannya enggak kan. Nah, tapi si cewek ini menyangkal. Menyangkalnya itu enggak bilang Bu Alfi ngajar matematika, enggak, tapi disangkal dulu bahwa kalau Bu Alfi itu enggak ngajar bahasa Inggris. Nah, kalimat nah yang saya lingkari itu dimaksud adalah negasi atau ingkaran dari kalimat yang diucapkan sama si cowok. Jadi kalimat negasinya itu menggunakan pernyataan yang sama yang awal tapi ditambahi dengan lawannya. Berarti kalau yang ini ditambahi dengan kata tidak. Oke, coba untuk lebih jelasnya. Nah, ini sudah saya buatkan seperti ini. Oh ya, untuk negasi itu ada simbolnya. Simbolnya itu kayak tanda strip tapi bergelombang. Nah, oke. Ini saya tuliskan lagi. Tadi kan pernyataannya bunyinya Bu Alfi mengajar bahasa Inggris. Nah, disangkal atau negasinya berarti Bu Alfi tidak mengajar bahasa Inggris. Paham? Nah, itu negasinya. Nah, coba sini ada contoh lain. Nah, yang pertama, contohnya pernyataannya bunyinya jurusan RPL tidak ada di SMKN 1 Tapen. Nah, berarti kalimat negasinya atau kalimat sangkalannya bunyinya adalah kebalikannya. Jurusan RPL ada di SMKN 1 Tapen. Jadi inti negasi adalah lawannya, maksudnya menyangkal. Kalau yang awalnya iya berarti enggak, kalau yang awalnya enggak berarti iya. Oke. Nah, sekarang kalimat yang contoh ketiga di sini sedikit berbeda bunyinya. Nah, semua siswa SMKN 1 Tapen belajar secara daring. Kalimat negasinya bunyinya, nah, ada siswa SMKN 1 Tapen yang tidak belajar secara daring. Nah, di sini kan kalimatnya bunyinya beda karena ada kata semua, berarti negasinya itu menjadi ada. Nah, di situ bilangnya belajar secara daring berarti negasinya tidak
belajar secara daring. Oke. Nah, sekarang kalimat majemuk, kita pakai pernyataan majemuk yang ada kata hubungnya. Yang pertama kita pakai kata hubung dan. Kalau ada kalimat majemuk bunyinya siswa SMKN 1 Tapen belajar secara daring dan membutuhkan internet, berarti negasinya itu berubah menjadi atau. Nah, siswa SMKN 1 Tapen tidak belajar secara daring atau tidak membutuhkan internet. Oke. Nah, kalau yang contoh selanjutnya, kalau kita pakai kata atau. Nah, ini bunyinya siswa SMKN 1 Tapen belajar daring atau tatap muka. Berarti negasinya itu menjadi dan. Siswa SMKN 1 Tapen tidak belajar secara daring dan tidak tatap muka. Jadi gitu ya, kalau ada kata hubungnya berarti negasinya berubah juga tuh. Nah, sekarang kalau pakai jika maka, kalimatnya bunyinya jika hari ini hujan maka saya memakai jas hujan. Ya, berarti negasinya itu menjadi hari ini hujan dan saya memakai jas hujan. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah contoh-contoh dari kalimat dari pernyataan dan negasinya. Kalian pahami lagi. Nah, kalau sudah paham, Bu Elvi minta kalian memberikan contoh 3 contoh pernyataan juga negasi dari pernyataan tersebut. Bu Elvi kasih contoh lagi nih. Misal Bu Elvi punya satu pernyataan bunyinya seperti ini. Sistem komputer adalah pelajaran jurusan kimia industri. Nah, negasi dari pernyataan ini berarti bunyinya seperti sistem komputer bukan pelajaran jurusan kimia industri. Jadi seperti itu. Contoh lain. Hasil dari 2 dikali 2 tidak sama dengan 4. Negasinya hasil dari 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi lawannya, kebalikannya lah ya. Oke, sampai sini paham? Kalau paham silakan bikin 3 contoh, 3, 4, 5 kalian yang bikin, oke? Kalau ada yang ditanyakan, kalau masih bingung silakan japri Bu Elvi. Mungkin cukup sampai di sini materi 1 hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang tabel kebenaran dan penarikan kesimpulan. Ini poin pentingnya dari logika matematika. Jadi untuk hari ini kita masih bahas dasar-dasarnya aja. Oke, cukup sekian materi hari ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.